Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Naila dengan nomor SKM 2375803. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab use Ansible to automate installing a web server. Nah, di sini skenario-nya. In this lab, you will first configure Ansible so that it can communicate with a web server application. You will then create a playbook that will automate the process of installing a page on the web server. You will also create and customize playbook that installs a page with specific instructions. Jadi di sini kita akan mengonfigurasi sebuah Ansible yang dapat berkomunikasi dengan aplikasi web server. Kemudian kita akan membuat playbook yang akan mengotomasi instalasi page untuk web server. Kemudian kita akan membuat pengaturan khusus dari playbook untuk konfigurasi page menggunakan Ansible. Nah, di sini kita membutuhkan VM device, kemudian sebuah PC dan VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menjalankan VM device-nya. Kemudian kita langsung aja ke part 2 yaitu konfigurasi Ansible. Nah, step 1, open a terminal in the device lab. Kita buka terminal. Kemudian kita akan mengaktifkan SSH server menggunakan perintah sudo disctl start SSH. Nah, lalu the SSH and file already have been installed in your VM. Oke, akhirnya udah terinstall di VM kita. Nah, ini menggunakan perintah sudo apt-get install open SSH transfer. Jadi kita jalankan perintah untuk mengaktifkan SSH. Kemudian kita akan install SSH Plus. Oh, maaf, typo. Seperti ini. Nah, selanjutnya di step 3 kita akan membuka directory Ansible di dalam VS Code. Kita ke VS Code. Kita buka. Lalu kita cari ke file open folder, lalu kita cari ke folder Ansible. File open folder. Nah, kita cari file Ansible.
Oke, kemudian ada dua subdirectory di Ansible Lab. Nah, kita akan kerja menggunakan directory Ansible Epic. Oh, ya, ini kita oke. Nah, kemudian kita ke step 4, yaitu edit the Ansible inventory file. Kita diminta untuk open host file di Ansible Epic directory. Kita buka host, kemudian kita diminta untuk menambahkan line untuk file host dan kita set seperti itu. Ini tampilannya. Kemudian kita save file, save. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan kredensial usernya itu di paste dan passwordnya adalah Cisco 123. Terus IP 4 yang kita gunakan di sini ini adalah IP 4 di VM atau dummy interface. Nah, ketika kita jalankan IP, kita show IP di XPM. Nah, dia terdapat IP dan output global dan jadi ya berarti. Kemudian kita lanjut ke step 5, yaitu kita akan edit file ansible.txt. Nah, kita di dalam subdirectory ansible.txt kita buka file ansible.txt. Nah, kemudian kita akan remove comment yang ada di situ, lalu kita tambahkan perintah baru dan simpan file tersebut. Nah, di sini Ansible txt file ini akan memberitahu Ansible bahwa lokasi file inventory dan mematikan pemeriksaan fingerprint SSH. Kita ikutin aja komennya di sini.
story. Seperti ini kita aktivasi FB. Kemudian kita save terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu kita akan memverifikasi komunikasi dengan lokal web server. Nah, di sini kita akan memverifikasi apakah Ansible dapat mengirim perintah ke dalam web server lokal kita. Nah, step 1 kita akan menggunakan ping untuk memverifikasi apakah Ansible dapat ping ke web server. Kita menggunakan perintah Ansible web server -mc. Kita jalankan semua. Oh, kita belum masuk ke dalam directory. Kita page. Coba kita jalani langsung dari sini. Ini kita jalankan Ansible web server. Nah, hasilnya seperti ini outputnya. Ini artinya ping kita ke web server lokal itu berhasil. Kemudian di step 2 kita akan menggunakan command untuk verifikasi Ansible dapat berkomunikasi dengan web server. Yaitu kita tambahin Ansible web server -m command a echo hello world. Ini dia hasilnya saatnya menunjukkan komen seperti ini. Dia menunjukkan IP dari IP dan kemudian ada output hello world, yaitu yang kita inputkan pada saat server. Oh, seperti ini output. Kemudian di part 4 kita akan membuat playbook Ansible untuk mengadaptasi instalasi web server. Step 1 kita akan membuat Ansible playbook untuk tes ke grup web server kita. Di sini
kita kasih encode, kemudian kita buat file baru di dalam directory Ansible Epic. Itu namanya adalah test epic playbook YAML. Kita buat di sini. Kemudian kita akan menambahkan informasi dari file tersebut. Kita pastikan bahwa kita menggunakan investasi YAML seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu menjalankan playbook Ansible untuk tes grup WhatsApp kita. Ini kita jalankan Ansible playbook di test epic playbook dan ini outputnya. Dia menampilkan OP-nya 2, C-nya 1, kemudian ada IPW-nya, inisialnya 0. Nah, ini sampai sini kita sudah sesuai dengan panduan. Kemudian kita ke step 3, yaitu membuat playbook Ansible untuk menginstal Epic. Kita buat file baru namanya install Epic playbook YAML. Kemudian di sini kita akan menambahkan perintah confirmation ke dalam file. Tidak ada hostnya yaitu web server, become yes, tasknya info epic2 dan lain-lain. Kita tambahkan di dalam install epic playbook YAML. Seperti ini isi dari file install epic playbook YAML. Kita dulu. Kemudian kita save. Lalu di sini kita akan kita mengerti isi dari playbook Ansible. Jadi host dan server ini adalah referensi bahwa web server tersebut itu sebagai inventaris. Web server ini adalah grup dari perangkat yang ada di inventaris host file. Playbook ini akan berjalan dengan seluruh perangkat yang ada di dalam grup web server. Kemudian langsung aja kita ke step 5, run the Ansible backup to install Epic. Kita jalankan perintah Ansible playbook di install playbook YAML. Kita jalankan file yang tadi
intake. Seperti ini hasilnya. Jadi saya ada typo, aku sudah saya perbaiki. Kita akan coba jalankan lagi. Seperti ini. Ini sedang menginstal Epic Studio. Oke, jadi tadi kan saya tunggu di bagian install Epic Studio. Ternyata fail di sini. Jadi saya coba untuk sudo apt update dulu. Nanti baru kita coba jalankan lagi perintah untuk menjalankan playbook Ansible install Epic. Nah, setelah di update lalu kita jalankan lagi file playbook YAML, dan dia hasil seperti ini. Artinya di sini instalasi Epic dengan automation itu telah berhasil. Bisa dibuktikan di sini dari recapnya. Oke, kemudian change-nya 3, searchable 0, fail 0, skip 0, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke part berikutnya, yaitu step 2. Kita akan menjalankan perintah cat etc epic2 part.conf. Cat etc epic port. Nah, di sini itu ada output bahwa kita itu berjalan di port 80. Saya screenshot dulu. Kemudian kita akan gunakan perintah get untuk melihat di sites available atau sites yang tersedia. Get etc epic2 get available. Sini juga ada output, dia berjalan di port 80. Kemudian kita lanjut ke step 3. Kita akan menjalankan playbook YAML lagi. Oh, oke. Bentar. Ternyata saya keskip banyak.
Jadi ini kita lanjutin lagi dari verifikasi page telah terinstall dengan menggunakan perintah sudo system ctl1. Harusnya dia running ya di sini. Kita coba lagi jalankan print file. Ini lalu kita cek. Nah, seperti ini hasil output, yaitu sistem page-nya running. Kemudian di part 5 kita akan menambahkan option ke Ansible Playbook page web server. Nah, sini kita buat file baru dengan nama install a page option playbook YAML. Kemudian di sini kita akan menambahkan baris kode seperti ini yang ada di panduan. Seperti ini isi file dari Ansible option playbook YAML. Kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu memahami aja. Nah, lalu kita coba perintah cat yang tadi kita lihat portnya. Ini berjalan di port 80, lalu sama juga di karena virtual hostnya 80. Kemudian kita akan menjalankan playbook Ansible yang baru, install fh option playbook YAML. Ini kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini hasil outputnya. Kemudian kita akan coba cek atau verifikasi menggunakan perintah cat untuk melihat sekarang page ini berjalan di port mana. Nah, sekarang kita berjalan di port 8084. Nah, kita coba.
ini juga sekarang virtual host berjalan di port 8081. Nah, kemudian terakhir di sini kita diminta untuk membuka web browser Chromium dan ketik IP4 address lalu portnya 8081 untuk melihat default dari web page Epic. Kita dulu lalu kita ke Chromium browser. Nah, jadi kita cari. Nah, ini dia halaman web page atau halaman web dari Epic. Oke, sampai di sini kita sudah mengonfigurasi Ansible untuk mengontrol server melalui SSH. Kemudian kita juga membuat dan menjalankan playbook untuk melakukan otomasi dan menyesuaikan konfigurasi halaman web server Epic secara otomatis. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan video dari lab Use Ansible to Automate Installing a Web Server dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.